Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Kristun Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, selamat ya, Bitcoin sudah berhasil breakout dari level 108.500 dan ini merupakan area resistance penting yang saat ini menjadi level support terdekat untuk Bitcoin. Jadi kemarin itu pergerakan Bitcoin lumayan bagus, bullish teman-teman, dan juga berhasil closing dan breakout ya dari level support atau level resistance sebelumnya, yang mana level resistance tersebut adalah level konfirmasi apakah Bitcoin ini bisa lanjut naik lagi atau seperti apa. Dan hari ini sudah terbukti Bitcoin berhasil closing di atas. Dan kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini tanggal 4 Juli 2025, kondisinya masih stabil. Bitcoin ya sedikit mengalami koreksi setelah semalam itu sempat menyentuh area 110.000. Dan kalau kita perhatikan Bitcoin dominance juga lumayan mendukung, ada penurunan 0,29%, dan ini lumayan banget dimanfaatkan oleh banyak altcoin buat mengalami recover. Beberapa altcoin recovernya cukup bagus kayak Fartcoin dan juga beberapa koin lainnya. Teman-teman, ada beberapa data makroekonomi yang cukup penting di perdagangan kemarin hari Kamis. Ya, jadi hari Kamis itu kita dapat data average hourly tentang penghasilan per jam gitu di Amerika Serikat, dan trennya mengalami penurunan. Ya, jadi mungkin gaji per jam di Amerika Serikat itu turun. Terus kalau kita lihat juga dari data yang lain adalah initial jobless claim. Ini adalah klaim pengangguran awal, di mana dilihat dari data klaim penganggurannya mengalami penurunan, padahal secara ekspektasi itu mengalami kenaikan. Artinya semakin sedikit pengangguran, semakin kuatlah dolar. Ya teman-teman, karena banyak orang yang bekerja, banyak orang yang masih punya bisnis, seperti itu, sehingga daya beli masyarakat masih lumayan oke. Jadi ini merupakan salah satu kunci kenapa dolar agak sedikit menguat. Selain data initial jobless claim, kemarin kita juga dapat data terkait dengan non-farm payroll, ya, data ketenaga kerjaan di luar eh, pertanian. Seperti itu. Dilihat dari datanya ini menunjukkan tren peningkatan. Ya tadi, lebih banyak orang yang bekerja saat ini. Kemudian dari data unemployment rate atau data tingkat pengangguran ya. Kalau kita lihat dari data ini terjadi penurunan dari 4,2% menjadi 4,1. Ya, tapi ini masih cenderung di bawah daripada ekspektasi. Gitu. Jadi artinya adalah jumlah pengangguran yang ada itu terbilang turun. Gitu. Makanya dolar cenderung menguat. Nah, ini beberapa data yang kita temukan di perdagangan kemarin, dan overall sih kalau kita melihat dari data ini menunjukkan indikasi bahwa dolar ini cenderung menguat. Terus juga ada data tambahan seperti non-manufacturing dan juga manufacturing PMI dari Amerika Serikat, di mana secara tren sama mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, yang berarti industri manufacture dan juga non-manufacture dari Amerika Serikat cenderung dalam kondisi yang meningkat sejauh ini gitu. Jadi ya sangat wajar kalau kemarin dolar mengalami kenaikan 0,38%, dan kemungkinan sih ini bisa berpotensi buat naik lagi, teman-teman. Jadi kita melihat saat ini indeks dolar sedang berada di area level support ya. Ini berpotensi buat rally sih. Kalau seandainya indeks dolar naik, maka aset-aset kelas akan mengalami impact terkoreksi. Kemarin gold udah turun 0,93%, lumayan penurunannya. Tapi S&P 500 justru makin naik ya. Dan juga Bitcoin so far sih masih bertahan aja gitu. Oh ya, data yang lain adalah Fed Rate Monitor Tools dari kemungkinan The Fed memangkas suku bunga pada bulan Juli ini semakin berkurang. Kalau kita melihat bulan Juli tanggal 31, The Fed akan ada pengumuman terkait dengan suku bunga, dan nampaknya The Fed berpotensi besar akan mempertahankan suku bunganya kembali. Ini setelah rilis data pengangguran tadi ya gitu. Jadi ya bisa dibilang bulan Juli nampaknya kita belum melihat cut rate
teman-teman. Padahal kemarin kan probability-nya itu sudah hampir 80% The Fed menahan suku bunga, tapi ternyata sekarang udah naik lagi ke 93%. Ya, makin lama nih kita nunggu cut rate. Semoga aja impact ke market nggak terlalu signifikan atau gimana-gimana ya, teman-teman. Itu kemudian dari data ETF, US Bitcoin Spot ETF kemarin mendapatkan inflow 407 juta US dollar setelah seharian itu mengalami fase outflow. Jadi kemarin tiba-tiba banyak inflow lagi masuk ke pasar dan dilihat dari Ethereum Spot ETF justru malah mengalami koreksi 1,82 US dollar itu. Jadi kondisi Bitcoin Spot ETF overall masih aman. Nah, ini menurut koin investasi 3 faktor pemicu kenaikan Bitcoin. Berpotensi naik sampai 116.000 bulan ini. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah inflow positif ke ETF spot Bitcoin. Ini udah jelas ya, kita melihat dari data social value di mana Bitcoin spot ETF ini sudah terus diakumulasi sejak bulan 4, bulan April sampai bulan Juli ini. Jadi udah 3 bulan sebenarnya secara terus-menerus terjadi inflow yang lumayan gede. Jadi ini merupakan sebuah faktor pemicu yang lumayan menarik, di mana kita juga kemarin sudah bahas beberapa berita banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan akuisisi terhadap Bitcoin, tapi ya Bitcoin Spot ETF ya. Tapi itu baru terungkap setelah perusahaan tersebut berencana untuk listing di bursa saham gitu. Baru kebuka tuh data-data aset yang mereka miliki. Kemudian ada faktor politik dan juga tekanan dari Federal Reserve ya, di mana Presiden Trump sudah melakukan banyak negosiasi juga dengan banyak negara terkait dengan tarif, sehingga perang tarif bisa mulai diredam belakangan ini. Kemudian dari geopolitik juga perang udah mereda sejauh ini. Lalu dari Federal Reserve pun juga beberapa kali pidato cenderung dovish ya. Jadi harapan kita adalah adanya cut rate yang lebih besar itu bisa dilakukan mungkin 3 kali di tahun ini. Kemudian dari pasokan Bitcoin di exchange terus menurun. Nah, menurut CryptoRank, jumlah Bitcoin yang ada di exchange ya, yang disimpan di exchange, baik itu centralized exchange ataupun decentralized exchange, menunjukkan peningkatan permintaan untuk kepemilikan jangka panjang daripada perdagangan atau spekulasi jangka pendek. Tren ini seringkali mendukung pertumbuhan harga pada Bitcoin lebih lanjut. Pergeseran ini didorong dari beberapa faktor, termasuk meningkatnya alokasi Bitcoin untuk penyimpanan ETF, kemudian meningkatnya minat investor institusional dan retail, dan juga kemunculan Bitcoin DeFi yang memungkinkan cara baru untuk memanfaatkan Bitcoin di luar bursa tradisional. Dan ini tentu saja bisa meningkatkan harga dari Bitcoin, karena logikanya adalah semakin banyak orang yang hold, otomatis jumlah Bitcoin pada peredaran akan semakin lama semakin menurun. Ya, semakin menurun jumlah supply, jadi ketersediaan barangnya semakin langka, sementara permintaan makin naik. Ini juga akan mendorong harga bisa mengalami kenaikan yang secara konsisten. Itu jadi faktor yang sangat-sangat penting untuk kita melihat kemana masa depan dari Bitcoin. Lalu dari berita yang lain adalah terkait dengan penerbitan stablecoin yang terus menghasilkan laba. Tether, Circle, Sky, Ethena adalah dua perusahaan. Circle dan Tether adalah dua perusahaan terbesar yang mendapatkan keuntungan dari stablecoin sejauh ini. Terus beberapa penyedia kripto lainnya seperti Sky atau dulu namanya MakerDAO, lalu Ethena lewat tokennya USD OUSD ya kalau nggak salah. Ya itulah, Ethena kan juga menyediakan stablecoin ya. Nah itu Ethena juga bisa dibilang mengalami kenaikan secara revenue, teman-teman, menunjukkan bahwa penyedia stablecoin sejauh ini itu banyak mendulang profit di market.
gitu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya mengikuti jejak mereka. Contohnya itu kayak Cardano kan juga bikin, Cardano join dengan apa ya, Near Protocol ya kalau nggak salah. Itu bikin stablecoin, Ripple juga bikin stablecoin, bahkan banyak perusahaan-perusahaan lain juga membuat stablecoin karena memang sebegitu menguntungkannya. Terus juga ada Pomeran Law Firm. Pomeran ini dia katanya menggugat MicroStrategy karena dianggap MicroStrategy ini menjerumuskan banyak investor ya, ketika dia mempublish setiap announcement ketika mereka itu berhasil melakukan akuisisi pada Bitcoin. Ini diduga bisa menjerumuskan, juga dituduhkan ini kayak memanipulasi pasar ya, sehingga dituntutlah si MicroStrategy ini oleh perusahaan bernama Pomeran. Saya rasa sih ini nggak berdampak sama harga Bitcoin ke depannya gitu, dan MicroStrategy juga pasti akan terus melakukan akumulasi pada Bitcoin. Mudeng akan listing di Upbit. Upbit adalah salah satu crypto exchange di Korea Selatan yang sering kali ketika sebuah token atau koin itu listing di Upbit, kemudian Bithumb itu sering kali ngepump. Teman-teman boleh dipantau Mudeng, siapa tahu kali ini dia dapat momentum buat kenaikan atau ya peningkatan harga lah gitu. Boleh dipantau ya si Mudeng. Nah, ini data dari heatmap. Teman-teman, kita pantau saat ini beberapa area resistance yang penting untuk Bitcoin, yaitu di 110.000 sampai 111.000 adalah level di mana banyak sekali order di sana. Banyak sekali order block yang akan menghambat pergerakan Bitcoin buat rally gitu. Sementara di bawah udah banyak yang nunggu di harga 108 ribuan. Wah, ini order booknya lumayan tebal juga. Jadi kayaknya Bitcoin ini butuh waktu untuk konsolidasi dulu. Ya, meskipun saat ini Bitcoin sudah mengkonfirmasi breakout, tapi ya kemungkinan masih bakalan butuh konsolidasi before next rally-nya. Kemudian ada Ondo, memiliki kapitalisasi sekitar 250 juta US dollar, menandakan perlombaan senjata untuk tokenisasi RWA. Jadi Ondo sendiri sejauh ini sudah banyak produk-produknya yang lumayan bagus dan juga diminati oleh pasar. Salah satu penyedia real world asset yang paling dipercaya juga karena di belakang-belakangnya ini ada investor-investor besar ya gitu. Jadi sejauh ini mereka juga sudah terkoneksi dengan banyak wallet di banyak jaringan. Jadi ini merupakan salah satu project yang menurut saya boleh teman-teman pantau, Ondo Finance. Oke, gimana Bitcoin? Balik lagi ke Bitcoin. Bitcoin overall sih secara movement lumayan oke. Kalau kita perhatikan belum ada sinyal bearish sejauh ini. Kemarin kita nggak nyangka ya, kaget banget lihat Bitcoin langsung spike up naik. Padahal kita ekspektasi ada semacam koreksi yang lebih lanjut. Dan saya perhatikan pergerakan Bitcoin ini udah mulai bagus secara pergerakan. Semoga ini merupakan sebuah indikasi positif awal yang baik ya. Kemarin Bitcoin udah menyelesaikan berarti ABC korektifnya, dan sekarang mungkin kita berpotensi untuk create wave 1, wave 2 sudah. Berarti kita tinggal nunggu wave 3 dan juga wave 4 dan wave 5 gitu. Kemungkinan ini adalah cycles yang bisa membawa pergerakan Bitcoin cenderung bullish gitu. Jadi kondisi seperti sekarang ini tentu saja kita butuh untuk melihat marketnya secara lebih clear lagi. Teman-teman, target Bitcoin bisa kemana? Beberapa analis sih mengatakan ada yang ke 135 sesuai dengan target teknikal, ada yang mengatakan ke 125, dan saya sendiri percaya 125 it's okay. Kalau bisa naik lebih tinggi berarti itu bonus gitu. Ada yang juga 150, tapi macam-macam lah. Yang perlu kita ingat bahwa kenaikan Bitcoin saat ini itu baru menunjukkan tanda awal bullish. Bitcoin sebenarnya masih ada level resistance kuat, yaitu di 111.000 ya, di mana level tersebut adalah level all time high-nya. Dan kalau kita melihat dari heatmap, ternyata order block sudah banyak di level tersebut.
Jadi seandainya pergerakan Bitcoin saat ini akan konsolidasi dulu, teman-teman bisa pertimbangkan untuk akumulasi Bitcoin di bawah 111.500 sampai dengan 108.600. Ini menurut saya menjadi sebuah level yang sangat-sangat ideal buat melakukan akumulasi. Seandainya Bitcoin butuh beberapa hari buat sideways dulu, itu adalah sesuatu fase yang sangat wajar before next rally-nya. Itu. Jadi kalau dari saya sih melihat ini positif. Apakah altcoin juga bakalan kecipratan? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Kenapa? Karena belakangan ini saya perhatikan juga kondisi dari Bitcoin dominance ini terus mengalami rally. Sometimes ada aja momentum di mana Bitcoin dominance ini mengalami penurunan. Tapi setiap kali Bitcoin dominance turun, setiap kali itu juga dia malah create new all time high. Jadi sering kali nih Bitcoin dominance turun, tapi justru setelah dia mantul, naiknya malah makin tinggi. Jadi seandainya teman-teman ada yang pegang altcoin dan altcoin kalian perform bagus, saya rasa itu oke-oke aja. Tapi kebanyakan sih altcoin bakalan cocok buat trading jangka pendek saja, tidak untuk di hold secara jangka panjang. Paling ada beberapa altcoin yang memang performnya lumayan oke. Ya, itu bisa datang dari banyak sektor sih. Ada meme token, ada juga real world asset, ada juga koin layer 1, layer 2, itu juga punya potensi, tapi nggak semua. Artinya teman-teman juga harus pilih-pilih mana koin dengan sektor yang bagus dan juga mana koin unggulan di sektor tersebut. Itu. Ya itu sih sementara ini kalau dari saya lihat Bitcoin akan berpotensi untuk koreksi-koreksi sehat terlebih dahulu. Jadi diperhatikan aja Bitcoin di level 108.600 sampai dengan 111.500. Level-level tersebut boleh teman-teman pantau untuk level akumulasi. Kalau dilihat dari time frame 4 jam ataupun 1 jam, sejauh ini belum ada indikasi pembalikan arah atau belum ada indikasi bearish untuk Bitcoin. Ya, jadi secara umum, secara jangka menengah, mungkin itu antara 1 tahun sampai 6 bulan gitu, pergerakan Bitcoin ini bakalan berpotensi untuk masih dalam fase bullish-nya. Gitu, kita melihat indikasi yang bagus. Jadi manfaatkan buat akumulasi bagi teman-teman yang belum atau yang sudah tambah muatan, saya rasa oke-oke aja. Ya, kita harapkan Bitcoin masih berperforma bagus di tengah-tengah news pemangkasan suku bunga sampai akhir tahun ini. Ya, semoga saja. Itu aja sih paling buat update kali ini. Teman-teman kita punya komunitas juga ya, diskusi di Telegram, tempat aku untuk sharing update-update berita terbaru. Dan juga teman-teman bisa ikutin campaign-nya OKX, di mana di campaign ini teman-teman bisa berpeluang mendapatkan Sahara, ya token Sahara senilai 3 juta token. Tapi ini price pool sih, dibagi-bagikan kepada setiap orang yang ikutan campaign-nya. Gitu. Caranya gimana? Klik join. Ya, linknya aku sediakan di kolom deskripsi buat teman-teman yang tertarik buat join. Kalau yang belum punya OKX bisa daftar juga, teman-teman. Di sini caranya adalah teman-teman bisa melakukan deposit USDT senilai 100, kemudian bisa trading, ya, kumpulkan volume trading. Setelah itu, teman-teman juga bisa invite teman kalian buat gabung di OKX. Gitu, tapi ini opsional sih. Teman-teman yang suka trading atau yang bisa deposit itu bisa manfaatkan campaign ini untuk berpartisipasi. Siapa tahu teman-teman bisa kebagian token Saharanya juga. Gitu. Jadi ya link untuk deskripsinya ada di description box. Gitu. Ini juga join di komunitas Telegram kita ya. Di sini kita banyak update berita-berita terbaru. Teman-teman juga yang ada sharing profit, ada yang sharing analisa, ya monggo-monggo aja, bebas-bebas aja. Gitu. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.